Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Arabio. Nah, semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk kali ini kita akan bincang-bincang santai, yaitu masih seputar peternakan bebek petelur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu penyebab kerugian para peternak bebek petelur skala besar. Nah, untuk kali ini kita membahas para peternak bebek petelur yaitu skala besar. Nah, intinya dalam beternak bebek petelur skala besar ini banyak keluhan-keluhan dari para peternak bebek petelur skala besar yang mengalami kerugian ataupun kebangkrutan. Jadi apa sih penyebabnya? Kenapa para peternak bebek petelur skala besar intinya mengalami kerugian? Nah, itu hanya sekedar salah paham. Jadi intinya yang mengalami kerugian itu di antara 100 ini hanya sekitar 20% saja. Jadi mari kita lihat apa penyebabnya para peternak bebek petelur skala besar ini mengalami kerugian. Oke, jadi yang pertama kita harus mengetahui dari segala suatu kegiatan itu ada pemula dan ada senior. Nah, intinya dalam peternak bebek petelur ini yang namanya pemula itu ataupun yang namanya senior itu bukan berdasarkan dari besar kecil modal kita. Jadi intinya yang namanya peternak bebek petelur pemula ini, banyak orang bilang kalau melihara ternakan bebek petelur itu hanya sekedar skala kecil, itu belum tentu itu sebagai pemula. Jadi intinya yang melatar belakangi para peternak bebek petelur ini mengalami keberhasilannya itu dia berdasarkan ilmunya, bukan berdasarkan dari senior dan pemulanya. Makanya banyak orang beranggapan peternak bebek petelur punya 1000 ekor itu bisa dibilang pemula. Intinya dia beranggarkan modal saja tanpa ada pengetahuan ilmu dan pemberian perhatian perawatan apa adanya, tanpa ada ekstra dalam perhatian bebek petelur skala besar. Karena beternak bebek petelur skala besar ini betul-betul resiko kesetresan pada ternak kalau nggak diperhatikan betul itu akan terjadi. Itulah yang bisa mengakibatkan kerugian pada bebek petelur. Jadi intinya penyebab peternak bebek petelur skala besar mengalami kerugian yaitu dia tidak memulai dari skala kecil dulu, dari pembelajaran, yaitu dari skala kecil menuju besar. Jadi para peternak bebek petelur skala besar ini langsung besar. Misalnya dia punya modal langsung beli 1000 ekor ataupun 500 ekor tanpa ada ilmu dasar yang diketahuinya dan apa adanya perawatannya. Apalagi dia membayar orang yang betul-betul tidak tahu masalah peternakan. Dan ini bisa dipastikan para peternak bebek petelur skala besar ini mengalami kehancuran ataupun kebangkrutan. Makanya banyak para peternak bebek petelur skala besar ini sepele. Dia beranggarkan modal tanpa tahu dari segi pakan bebek petelur ini apa nutrisi dan apa protein, apa dasar bebek itu bisa bertelur, apa yang menyebabkan bebek itu bisa bertelur sampai 7 bulan. Intinya banyak para peternak bebek petelur skala besar ini dia beranggapan hanya dikasih dedak sama entah vitamin alami bisa bertelur. Karena posisi kalau udah bebek petelur skala besar itu harus betul-betul dijaga dari segi perawatan pakan, dari segi kandang harus betul-betul permanen. Beda dengan skala kecil yaitu skala rumahan. Posisi dia kalau kita lepas saja di belakang rumah, insya Allah bebek itu akan bertelur karena tidak mengalami stres yang berlebihan. Jadi makanya kalau bebek udah ukuran ratusan, ribuan, kalau udah mengalami stres, jelas positif produksi telur pasti akan menurun total. Itulah yang mengakibatkan kebangkrutan
Oke, jadi kesimpulannya, penyebab kegagalan ataupun kehancuran para peternak bebek petelur skala besar itu intinya bukan berdasarkan peternak bebek petelur ini semuanya gagal, itu hanya sebatas 20%-nya saja, karena itu posisi dia masih pemula tapi dia mengandalkan modal besar, jadi dia tidak tahu aturan dalam peternak bebek petelur dari segi pakan maupun dari segi kandang. Jadi intinya bagi para peternak bebek telur, intinya kalau kita betul-betul mengikuti instruksi ataupun ilmu-ilmu yang ada pada peternakan bebek telur, insya Allah tetap kita mengalami keuntungan dalam ternak bebek telur. Jadi yang mengatasnamakan bebek telur skala besar yang mengalami kehancuran itu adalah melakukan perawatan apa adanya tanpa ada bimbingan ataupun sharing pada ahli dari segi perawatan dalam ternak bebek telur. Jadi hanya cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman sekalian.